Ya, kita ketemu lagi. Ini hari Kamis ya. Ini harusnya kita mengejar watchlist. Tapi kalau lihat dari indeks harga saham gabungan, ini sebenarnya yang kita harapkan adalah dia bisa bertahan di situ ya. Dan pergerakan ini ya hari ini itu tidak membentuk semacam kayak shadow ya. Sebenarnya dia masih dalam kotak. Cuman ya kalau kotaknya kan udah di luar ya. Kalau kita ambil harga close-nya kan di atas nih. Nah, sedangkan kalau untuk shadow-nya dia masih ada di sekitar-sekitar itu. Kita sih masih berharap bahwa ini market mungkin masih nunggu data ekonomi Amerika ya, yang hari ini akan diumumkan di jam 8.30. Itu ada tingkat inflasi, kita mau lihat nanti tingkat inflasinya seperti apa. Kalau dari perkiraan dan kesepakatan yang ada, itu harusnya cukup bagus. Maksudnya bagusnya dalam arti tidak sampai jelek-jelek banget ya, atau mungkin dia lebih parah lagi dari sebelumnya. Inflasi di sebelumnya itu kan di sekitar 6,6. Nah, ini yang di kesepakatan dan perkiraan ada sekitar 6,5 sampai 6,7. Jadi ya masih cukup berimbang lah di sana. Nah, sedangkan kalau lihat dari indeks harga saham gabungan, dia akan nutup daerah imbalance. Sebenarnya sih iya. Ini kan daerah imbalance-nya kan di bawah situ ya. Cuman ini kalau kita lihat daerah yang bawah sini, ini harusnya sih udah mulai udah ketutup sama yang pergerakan yang kemarin nih tanggal 17 Oktober. Ya, sedangkan kalau yang di sekarang ini daerah imbalance yang ini juga ya sebenarnya udah ketutup juga. Dengan ya kita anggap sih udah ketutup ya. Paling dia turun dikit doang. Ya, turun paling sampai ke berapa ini? 6.943. Moga-moga besok hari Jumat ya sekalian aja mungkin dia tutupin benar-benar sampai full. Habis itu udah mulai kembali naik ya. Kalau kita tarik trendline juga sebenarnya ada sebuah trendline di bawah situ yang kira-kira bisa menahan pergerakan indeks. Dan sejauh ini ya, walaupun hari ini ditutup dengan merah yang cukup tebal, tapi kita ngelihat indeks harga saham gabungan trendnya juga masih utuh ya. Jadi hampir boleh bilang tidak ada masalah dengan indeks harga saham gabungan. Terus kemudian kalau lihat dari sektoralnya itu hampir boleh bilang semua dikonfirmasi ya. Jadi pergerakan turun hari ini itu dikonfirmasi oleh semua sektor. Sebenarnya bukan cuman hari ini tok ya, tapi udah dari beberapa hari yang lalu atau minggu inilah, totally minggu ini cukup sepi. Perdagangan di indeks harga saham gabungan itu cukup sepi. Ya teman-teman pasti bisa ngerasain lah yang bergerak itu ya paling saham-saham yang nggak jelas-jelas itu ya. Yang saham-saham lapis 3 banyakan ya. Ini mungkin yang kita lihat. Nah, karena itu mungkin hari ini saya tidak akan terlalu banyak memberikan stock pick ya, karena memang juga nggak terlalu banyak, nggak ada juga. Ya paling yang kita bisa lihat tuh ya daerah sekitar non cyclical yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Jadi kalau dilihat sektor yang bisa bertahan seandainya terjadi krisis itu ya makanan dan minuman. Hari ini yang mungkin ketinggalan itu adalah di Mayora ya saya. Mayora itu sudah mengalami kenaikan, bahkan udah break kalau lihat dari trend atas itu bahkan sudah break ya. Di penutupan, pada saat penutupan kalau teman-teman lihat order book-nya itu dari 2460 itu dibikin kayak gap ya. Loncat sampai ke 2500. Ya kalau ini ya kita tinggal berharap moga-moga besok mungkin ada sedikit diskon karena hari Jumat kan. Terus pergerakan hari ini juga udah naik 5,5%. Ya semoga mungkin nanti ada tutupan lah, ada semacam diskon gitu, harga diskon di situ baru kita kejar ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, udah teman-teman udah nggak perlu kejar lagi. Karena kalau misalnya bicara ini ya kayak Pak Aris bilang kan, daerah imbalance kan, ini lumayan banyak daerah imbalance di bawah situ. Ya, jadi karena pergerakannya lumayan tinggi gitu. Ya, pergerakannya lumayan tinggi. Jadi ini pasti akan ada daerah-daerah yang harus ditutupin. Ini contoh misalnya daerah sini nih. Ya di berapa ini? Di 2200 sampai 2260. Jadi kalau bicara mengenai imbalance itu ada daerah yang kopong yang mesti ditutupin oleh market ya. Tetapi bisa jadi juga daerah imbalance itu hampir boleh bilang seperti gap ya, seperti gap. Nah, tapi gap atau daerah imbalance itu bukan berarti harus langsung ditutupin. Itu bisa jadi nanti ditutupinnya nanti.
Ya, ini kalau lihat kalau teman-teman pernah trading di forex, teman-teman akan lihat banyak sekali daerah-daerah imbalance kan. Itu sebenarnya adalah salah satu metode untuk teman-teman melakukan teknik trading ya, teknik trading di situ. Dan itu cukup menyenangkan sebenarnya, Kak. Cuman kalau teman-teman trading di time frame yang daily untuk daerah imbalance itu ya gimana ya, kelihatannya seperti kok lelet banget gitu ya, lambat banget ya. Ini kok mau nutupin apa enggak gitu, ya kan? Nah, beda kalau misalnya di komoditas di forex atau mungkin di saham-saham luar yang likuiditasnya sangat-sangat besar, itu mungkin kita bisa trading di time frame yang rendah buat cari yang daerah-daerah imbalance itu sangat-sangat menyenangkan kalau buat saya loh ya. Jadi maka dari itu ya, cuman kalau di indeks harga saham gabungan trading dengan metode imbalance itu kalau di time frame daily ya lumayan menyiksa psikologi kita ya. Kenapa? Karena kita butuh menunggu. Ini kayak gini misalnya. Ini anggap ya ini daerah imbalance ya. Yang di Mayora ya. Anggap itu adalah daerah imbalance di sekitar 2.200 sampai 2.250. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, buat nutupinnya itu dia butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 9 hari perdagangan loh ya. 9 hari perdagangan untuk dia nutup. Gitu. Ini yang saya bilang saya rada telat ya. Nah, habis itu baru ada kenaikan di situ, baru sadar saya kalau dia udah selesai dan dia udah mulai breakout ya. Jadi ini kayak gitu-gitu apa ya? Ya makanya teknik yang imbalance itu lumayan menjadi teknik yang cukup powerful, tetapi kalau diterapkan di time frame yang tinggi, yaitu ini yang rada-rada gimana ya? Rada-rada bikin emosi kita yang mereka yang karakternya itu adalah agresif ya. Karakternya agresif itu kalau di time frame yang tinggi lumayan itu. Daerah imbalance itu adalah patokannya sebenarnya gampangnya itu adalah kita lihat aja ada sebuah pergerakan yang impulsif ya. Pergerakan-pergerakan yang besar. Pergerakan-pergerakan kayak gini nih. Misalnya dia candle gede itu. Nah, itu pasti banyak sekali daerah-daerah kopongnya. Ini yang sudah sempat saya jelaskan di hari apa itu ya. Ya, yang kita mulai melihat ini kira-kira daerah mana yang bisa kita pakai menjadi halte. Nah, ini daerah-daerah itu yang kita cari, di mana kalau teman-teman lihat supply demand-nya dari sisi ya supply demand saya, nah jumlah lot yang terisi di daerah-daerah situ karena pergerakan yang kenceng ini itu banyak yang kelewat. Ya, banyak yang kelewat. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau bangun rumah ya, ini pondasinya itu belum kokoh. Ya, pondasinya belum kokoh, dia bolong kalau udah dicor gitu ya. Tapi kondisi corannya mungkin karena nggak digetarin, nggak mungkin tidak terlalu teliti ya. Jadi banyak yang kopong-kopong pada saat dibuka. Itu harus disuntik kan, ya agar diisi kembali karena nggak mungkin kecuali dibongkar ulang kan, baru kita bisa isi kan. Nah, ini daerah-daerah imbalance itu kurang lebih kayak gitu. Karena sebuah pergerakan yang terlalu tinggi, nah supply demand-nya nggak ngejar. Ya, jadi demand-nya terlalu besar, supply-nya nggak ngejar sehingga terdapat daerah-daerah kopong. Jadi kayak gap lah. Ya, kayak gap. Nah, itu daerah-daerah itu. Ya, mungkin ya teman-teman yang kemarin kita sempat contohin itu adalah BDMN kan. BDMN kan udah mulai nutup tuh. Nah, ini adalah pergerakan yang imbalance pasti. Ini tuh. Ini daerahnya. Daerah sini nih. Ya, ini yang buat IG ya, teman-teman, dari tanggal 18 Oktober sampai ke tanggal 25 Oktober itu adalah pergerakan yang impulsif kan. Nah, dengan pergerakan impulsif itu, teman-teman akan lihat ya, kalau saya pakai volume profile, teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali daerah-daerah yang tidak terisi volume. Nih, kayak gini, ini kosong-kosong gitu kan. Makanya mereka harus isi. Ya, daerah-daerah imbalance mereka mau isi. Nah, sekarang udah diisi. Coba teman-teman lihat ya. Tadi kan kosong-kosong nih, sekarang udah mulai keisi kan. Ya kan, udah mulai ada lagi, udah ada isian-isian volume di situ. Gitu. Kita pakai volume profile untuk melihat hal itu. Oke? Ya, ini kurang lebih kalau daerah imbalance-nya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ditanyain ya. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak memberikan stock pick ya, karena kondisi besok market juga Jumat kan. Kita tunggu sampai malam dulu. Nanti ya paling saya update di
hari Selasa ya, Selasa depannya saya baru update. Tapi kalau sekarang ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tanyakan ya. Oke, kita mulai dari ini apa ya? Ali ya. Ya. Kalau Ali kemarin kan udah sempat kita bikin ya. Ini kira-kira kita akan nunggunya di mana? Nah, ini Ali. Ya, kita akan nunggunya di. Nah, ini yang ya kalau teman-teman bilang daerah imbalance, ini daerah imbalance-nya. Jadi kita akan tunggunya di bawah. Ini haltenya nih. Berapa nih haltenya? Di sekitar 7.925 ya, sampai ya stop loss teman-teman ada di bawah situ. Ini daerah imbalance-nya. Ya. Ini karena Pak Haris ngomong imbalance, jadi kita kayaknya membahas imbalance mulu ya. Itu haltenya kalau Ali. Jadi ya udah, tinggal lihat aja video yang sebelumnya, kita udah bikin kan trading plan-nya kan di saham-saham CPO. Jadi kita akan tunggu di situ. Oke, kemudian UMVR. Nah, UMVR ini agak unik nih. Kalau teman-teman lihat imbalance-nya, itu jelas sangat besar ini. Ya kan? Pergerakannya besar banget ini. Apakah akan ditutupin? Ya, ini apakah ini adalah kesempatan untuk dia nutupin imbalance itu baru habis itu naik? Ya, nah tapi sekaligus ini daerah-daerah imbalance juga. Daerah-daerah di mana pas penurunan yang gap-gap itu ya, yang dia turun tetapi langsung gap, yang ARB itu yang kemarin tuh, yang gara-gara penarikan penarikan barang-barangnya dia, ya itu kan daerah imbalance dia. Kenapa? Karena ada sebuah impulsive move. Nah, sehingga daerah atas ini pasti nanti akan ditutupin lagi. Dia akan bergerak kembali ke atas. Nah, sekarang yang kita lihat dari Unilever adalah apakah dia akan break. Ini sebenarnya cuma istirahat doang. Terus habis itu dia akan ngejar ke bawah nih. Ngejar kemana? Ke daerah 3.760 sampai ke 3.300. Ini tinggal tunggu aja. Jadi kalau di daerah ini, di 4.460 Unilever, kalau sampai dia break ke bawah, nah berarti kita akan lihat daerah ini dulu ya. Daerah ini akan dikejar dulu nih. Ya di area 3.900 sampai 3.750. Jadi itu lumayan ya, lumayan pergerakan turunnya karena dia mesti nutupin ini. Ya biasa kan ini adalah kenapa ada daerah imbalance? Karena ada namanya supply demand dan harga keseimbangan. Jadi pasar atau pergerakan harga akan selalu mencari harga keseimbangan yang baru. Yang baru ya. Jadi ini makanya kenapa menimbulkan imbalance di situ. Kalau pergerakannya terlalu cepat, jadi kalau di bahasanya fundamental dikatakan itu adalah sudah kemahalan. Ya, sudah kemahalan. Pergerakannya itu terlalu cepat sehingga menimbulkan daerah-daerah kopong sehingga tidak menimbulkan keseimbangan nih pada saat dia mau terus naik tuh ada daerah di mana masih kebuka gitu. Dia pasar akan market akan cenderung untuk menuju ke sana dulu untuk nutupin. Jadi nanti ada sebuah keseimbangan yang baru lagi. Setelah seimbang baru mereka naik lagi. Itu akan jauh lebih kokoh pergerakan naiknya dibandingkan dengan pergerakan yang cepat-cepat. Makanya ada sebuah quote mengatakan begini, kalau pergerakan harga itu naik dengan sangat cepat, maka dia turunnya juga sangat cepat. Ya teorinya itu sebenarnya dari sini. Karena apa? Mereka mencari harga keseimbangannya. Kalau naiknya terlalu cepat itu biasanya kan didorong oleh emosi, ya, psikologi market pada saat itu, ya sehingga market itu akan cenderung mencari titik keseimbangan barunya. Ya makanya dibilang di bahasa fundamental ini mungkin udah over value. Value-nya udah ketinggian, harganya harusnya belum waktunya dihargai segitu, tapi karena didorong oleh emosi, oleh psikologi pasar, ya sehingga terjadi kenaikan yang terlalu impulsif. Nah, habis itu market akan kembali mengisi itu. Ya kalau di bahasanya technical, ya ini berarti ada harga-harga yang masih ketinggalan nih. Jadi perlu dijemput. Karena kalau market maker mau melakukan akumulasi, tidak mungkin dilakukan di harga-harga atas. Dia pasti akan mencari harga yang mereka sudah sepakati di mana range harganya. Ya mereka akan mencari itu. Jadi nggak mungkin mereka akan jual di atas, tetapi mereka akan kembali menurunkannya untuk ngambil di
harga yang lebih murah, harga yang lebih diskon lah daripada harga premium. Itu nggak mungkin dilakukan oleh market maker. Ya, oke. Terus RMKE. RMKE. Ini kelihatannya ya, saham-saham yang berhubungan batu bara itu udah price in untuk laporan keuangannya ya. Benar nggak? Ya, nah, pergerakan RMKE ini kita masih melihat adalah di 890 dulu nih. 890 itu kurang lebih kayak gimana. Tetapi jangan lupa ya teman-teman ya, RMKE itu sebenarnya sudah naik lumayan tinggi. Ya, jadi udah saham-saham yang udah naik tinggi-tinggi ini, saya lebih menyarankan adalah ya teman-teman pakai untuk swing saja. Tapi ini udah tidak buat buat teman-teman keep ya untuk following the trend sampai atas-atas lagi. Gitu, karena dari harga batu baranya, terus habis itu kegiatan dari batu bara juga kelihatannya akan mulai agak-agak tidak akan sebagus waktu di awal 2022. Ya, tidak akan sebagus itu lagi. Karena apa ya? Karena kalau teman-teman lihat ya 2023 itu akan ada penurunan pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia, berarti kebutuhan untuk energi juga pasti akan turun kan? Ya. Nah, kalau kebutuhan energi akan turun, itu pasti akan mempengaruhi pendapatannya mereka. Jadi kalau dia udah tinggi-tinggi begini, itu biasanya saya lebih menyarankan teman-teman udah pakai untuk swing saja. Swing ya paling swing-swing dekat-dekat doang gitu. Jadi jangan berharap bahwa dia, nanti dia akan mengulangi hal yang sama, terus tambah naik lagi. Kecuali memang ada kejutan ya. Dia memang menghasilkan apa, dia punya ekspansi seperti apa, ya mungkin nanti RMKM mungkin bangun pelabuhan lah, ya siapa tahu kan dia punya pelabuhan untuk khusus batu bara kan di daerah Palembang situ, ya siapa tahu itu jadi gede dan akhirnya dia bisa menjadi sebuah pelabuhan, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi kalau misalnya ya hanya mengandalkan batu bara, hanya mengandalkan pengangkutan batu bara, saya pikir ya ini mungkin pendapatannya tidak akan sebagus di 2022 ya. Ya untuk apalagi untuk tahun depan gitu. Oke. Nah, kemudian ADI. ADI ini juga kita udah sempat bahas, teman-teman bisa lihat kembali lah ya video tentang di mana haltenya konstruksi ya. Saya udah membahas tentang si konstruksi semuanya termasuk si ADI ya, Adikarya. Nah, yang kita tunggu dari si Adikarya ini adalah buat teman-teman konservatif, ini kan ada sebuah trendline di situ ya. Nah, teman-teman bisa tunggu dia break trendline. Nah, ini bisa jadi ada sebuah peluang di mana shake out itu mungkin akan terjadi. Ada peluang seperti itu. Jadi shake out mungkin akan terjadi. Nah, di situ nanti ya teman-teman tinggal konfirmasi ini benar nggak manuver market, kemudian dia naik. Gitu ya. Jadi untuk saat ini ya saya udah ulangi berkali-kali juga untuk konstruksi. Untuk saat ini kita masih menunggu apakah dia akan ada shake out atau spring yang sering saya sebut itu. Apakah dia akan ada spring? Nah, kalau daripada teman-teman nunggu dia spring apa enggak, di situ ada sebuah trendline di sana. Lalu lebih baik tunggu aja di situ. Dia break trendline, retest, lalu baru buy di sana. Ya, untuk konstruksi rata-rata konstruksi seperti itu. Ya, hampir boleh dibilang konstruksi rata-rata seperti itu. Jadi udah tinggal teman-teman tunggu di daerah situ. Oke. Kemudian Inco, kita lihat Inco kemarin udah break ya 7.125 kalau tidak salah. Kita lihat ini masih ADI ya. Oke, Inco nih, teman-teman lihat benar kan ya dia udah break. Ini kondisi break ya. Dia break, ini masih baru break tapi baru shadow doang. Jadi ini masih mungkin ada peluang untuk nutupin daerah gap ini nih. Ya, ini kita tinggal lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Tapi kalau misalnya ini kita tarik ya, trendline di situ, nih teman-teman bisa melihat apakah dia kuat sampai ke sekitar 6.750. Jadi mungkin akan ada pullback-nya di sana. Ya, akan ada pullback-nya karena ini udah ada engulf-nya kan, ada engulf di situ. Jadi mungkin akan ada pullback, kita tinggal menunggu nih daerah-daerah 6.760 itu kira-kira cukup kuat nggak untuk menahan si penurunan si Inco ya. Kita tinggal lihat di situ. Tapi kalau dia nggak kuat berarti dia akan ada penurunan dulu. Nah, teman-teman tinggal lihat ya. Kalau teman-teman tahu daerah imbalance-nya, teman-teman tinggal cek aja daerah-daerah imbalance-nya. Karena daerah imbalance untuk si Inco juga cukup banyak. Ya, terakhir itu di sini. Di daerah 4.725 sampai goceng.
Ya, ini berarti ya kalau sampai dia nggak kuat, ini kan plafon nih sekarang. Kalau sampai dia nggak kuat, ini berarti ada potensi dia akan ngisi sampai ke bawah situ tuh. Sampai ke sekitar 4.725 sampai ke 5.000. Ya ini untuk info. Makanya tinggal hati-hati aja. Pastikan dia sudah berada di atas 7.125. Jadi harga itu sudah close dan stay di atas 7.125. Itu akan jauh lebih aman buat kita. Kenapa lebih aman? Karena kita tahu stop loss kita di mana. Ya walaupun ya bisa jadi stop loss itu juga bisa diincar sama si market maker ya kalau misalnya dia butuh barang ya. Ya tetapi seenggaknya kita mau tahu dulu risk kita di mana, resiko kita di mana. Ya dalam trading itu yang paling penting. Ya jangan cari rewardnya dulu, lu tahu dulu resiko lu kecil apa enggak. Kalau resiko lu kecil, nah itu yang mau lu ambil. Rewardnya yang harus lebih besar daripada resikonya kan. Ya, nah itu daerah-daerah yang mau lu ambil. Ini kalau contoh misalnya, ini kan daerah plafon kan. Ini daerah plafon untuk si Inco kan. Ya, ini kalau diambil, ya tentu ini akan beresiko. Kenapa beresiko? Karena lu bisa aja melihat harga itu terjun bebas dari 7.000 sampai ke 5.000. Ya, dia untuk ngisi daerah yang dibilang Pak Haris itu daerah imbalance. Ya itu bisa, dia sangat mungkin kan. Ini resikonya gede. Maka dari itu kita mau dia itu harga itu berada di atas area resisten. Nah, kalau dia berada di atas area resisten yang dia tembus itu akan menjadi support pergerakan harga berikutnya kan. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa melihat resiko kita di bawah situ, di bawah support itu. Gitu, ya. Nah, kalau untuk ITMG, kalau tidak salah hari ini kumdet ya. Hari ini kumdet bukan? Atau ini udah selesai kumdetnya. Nah, kalau udah selesai kumdet, ini kebiasaannya kita ya. Bahwa kalau dia ada corporate action, selalu kita hindari. Jadi udah nggak usah pusing. Apalagi pergerakan harga si ITMG, itu bukan harga diskon ini. Ini harga premium. Harga premium artinya dia sudah bergerak jauh sekali ke atas itu. Gitu. Ini udah harga premium. Nah, yang kita butuhkan adalah karena kalau di harga premium ya dia mesti break gitu loh. Ini posisi nggak break, cuman sampai ke sana kemudian turun. Ya kan yang kita butuhkan adalah dia bisa break di berapa di kemarin tuh? 45.400 sorry. Ya 44.000 sekian gitu. Kita butuh dia break di atas. Ini kan enggak. Dan ternyata dia ada corporate action kan, pembagian dividends kan, otomatis ya dia turun ya sangat wajar, ya. Terus ITMA. Ini saham liquid nggak ya? Saya agak lupa ini. Ya, nih pergerakannya si ITMA ini teman-teman bisa lihat lah ya. Kalau misalnya teman-teman tahu daerah imbalance, teman-teman akan bisa ngeliat, oh ini mungkin saja masih akan retest lagi ke daerah sini nih. Ya ke trend lainnya ya. Di sekitar 585 sampai 6.250. 625. Ya ini ITMA itu kelihatannya sepertinya batu bara juga ya. Ya dia kalau misalnya untuk saham-saham energi, ini saya lebih sarankan ya teman-teman kalau apalagi yang batu bara ya. Itu mungkin yang kita lihat itu sampai saat ini adalah itu dia udah price in untuk laporan keuangan yang ada. Ya, yang mungkin yang sekarang lagi kinclong-kinclong ya kan. Nah, itu mungkin dia udah price in untuk itu. Jadi ya kita masih lihat secara teknikal itu peluang apakah ada di batubara. Bisa jadi ada. Cuma kita tinggal menunggu aja pergerakan yang di setup yang terkonfirmasi. Kalau misalnya setup yang tidak terkonfirmasi, kayak misalnya Doit ya. Doit kan kemarin kita sempat lihat ada money spot di sana. Ya paling dia cuman ada sebuah pergerakan sekali, terus habis itu udah drop lagi kan. Ya paling kita bisa bungkus kita 5% doang di Delta Dunia Makmur. Ya toh? Nah, habis itu kan udah mulai turun lagi. Ya. Nah, kemudian ESA nih. ESA ini kemarin kita udah bahas juga ESA. Kita mau lihat dia itu break dari trendline ini dan dia bisa stay di atas. Nah, ini kan posisi tidak break ya. Ya kan tidak stay di atas trendline, apalagi kalau misalnya konservatif kan 1.215 kan. Nah ini belum terjadi sama sekali gitu. Ini malah udah mulai tes ke bawah lagi nih. Nah kalau dia mau tes ke bawah sebenarnya sih cukup bagus sih, artinya dia tutupin ya.
Ini jadi kenapa kita jadi ngomongin soal imbalance ya? Ya. Nah, apalagi kalau dia bisa tutupin itu memang untuk pergerakan harga ke atasnya akan cukup bagus. Nah, tetapi ini ingat teman-teman ya, setup kita ada di daerah trendline itu atau di sekitar 1215. Jadi lebih baik ya tunggu di atas aja. Jauh lebih aman ya buat itu ya, konservatif. SCMA itu udah sempat kita bahas juga bukan minggu lalu, hari Selasa kemarin kan. Dia udah break. Posisi sekarang dia udah break. Jadi sebenarnya kita cuma tinggal menunggu saja. Nih. Ya, posisinya udah break. Ini udah break trendline nih. Kalau memungkinkan ya saya juga nungguin lagi di daerah-daerah bawah situ. Jadi bisa aja dia retest ke berapa punya saya? 242 ya. Iya, 242 ya, 242 atau 24. Ini sih 244 ya. Ya, 244 ya, dia dites kemudian baru kembali naik. Ya, ini harapan saya sih, harapannya. Tapi ya namanya harapan kan itu harus dikonfirmasi oleh market kan. Ya ini kalau lihat daerah imbalance juga nggak ada kan, dia ngisi semua nih. Nih mungkin teman-teman pernah mendengar soal kita makan cerna. Nah itu timbulnya imbalance itu ya, lu habis makan gede, lu cerna kan. Nah pencernaan lu berarti kan harus ngabisin nih makanan yang sebelumnya kan. Nah itu ya daerah ya sama seperti imbalance juga. Gitu ya. Nah, Harum laporan keuangannya bagus. Harum ini kan sebenarnya semalam juga di kelas juga udah sempat kita bahas kan. Kita sebenarnya cuma mau konfirmasi doang. Apakah ini adalah area di mana SOW-nya? Ya, jadi setelah udah kenaikan lumayan ya, ini daerah distribusinya. Lu coba hitung deh. Ya, ini bisa jadi utat-utat UT-utat gitu kan. Ini daerah jangan-jangan adalah daerah SOW-nya. Nah, kalau dia daerah SOW berarti kan ini bisa jadi akan ada penurunan di situ kan. Jadi konfirmasinya gimana? Di sini harus ada higher low. Kalau dia naik kembali ini, kalau memang ada mungkin kayak nikelnya, ada sentimen dari apa itu namanya? Mobil listrik ya, berarti kan ada nikel. Nah, mungkin saja dia akan ada higher low di daerah 1340 sampai ke 2000. Higher low terus habis itu break baru mengalami kenaikan kembali. Ya ini yang kita lihat dari Harum. Nah, tetapi untuk saat ini kita masih belum bisa mengkonfirmasi apakah dia akan terus naik kembali atau dia untuk turun. Jadi ini kalau dia turun berarti ini confirm dari SOW. Ya kalau dia turun gimana? Berarti dia breakdown dari 1340 kemudian retest kemudian turun lagi. Gitu. Itu berarti udah confirm di SOW. Berarti kan dia lanjut ya. Karena memang pergerakannya juga bukanlah sebuah pergerakan yang baru kemarin sore nih. Ini sudah terjadi sejak tahun 2020 sampai kemarin ya, sampai kemarin itu pergerakan udah tinggi sekali. Ya kita juga udah ikut ini udah berapa kali kan. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang kalau lu lihat harganya, lihat dari chartnya, ini berarti udah harga premium. Ya kan? Kalau kita bilang ini udah bisa jadi ini sudah di stage 3 atau daerah distribusi. Nah, sekarang tinggal kita confirm aja ini SOW bukan. Ya, sign of weakness bukan. Ya, kalau dia sign of weakness maka akan ada kayak ngedrop gitu ya. Ngedrop ya, ini kayak teman-teman dia lihat ini berarti breakdown dari 1340 nih. Kemudian retest ke 1340 atau jangannya dia cuma build up di situ kemudian untuk turun. Gitu ya. Jadi ini tunggu aja, tunggu konfirmasi saja. Ya kalau dia udah confirm seperti itu, maka ya teman-teman bisa yang ambil lagi lihat di mana lah konfirmasinya. Kalau dia turun konfirmasi SOW ya lebih baik kita nggak ambil dong. Nah tapi kalau misalnya dia membentuk higher low, ini kira-kira konfirmasinya ya. Kalau dia turun retest berarti kan ini confirm untuk turun ya. Nah habis itu kalau misalnya dia membentuk higher low kemudian break dari 2000 ya, apalagi bikin setup di atas 2000, nah ini lebih confirm buat kita untuk ngambil buat ke atas. Ya, kita buat price in buat nikelnya. Cuman kalau untuk nikel, saya udah sempat cerita belum ya? Kalau mobil listrik itu untuk Indonesia, memang iya, ada apa namanya? Ada goodwill lah dari pemerintah untuk menggenjot
mobil listrik di Indonesia. Berarti kan sebuah katalis cukup bagus untuk 2023 kan? 2023, 2024 ya. Itu sebuah katalis yang cukup bagus untuk kita price in buat mobil listriknya. Nah, kalau bicara mengenai mobil listrik berarti penggunaan si baterai di mana baterai itu kan salah satu bahan bakunya, komponen bahan bakunya adalah nikel kan. Ya, jadi itu bisa jadi kita bisa memprice in itu. Tetapi jangan lupa investasi ini, proyek mobil listrik ini itu bukan sebuah investasi yang kecil. Yaitu adalah sebuah investasi yang jauh lebih besar daripada IKN. Ya kalau IKN kan tahap awal kan cuma 45 triliun nih. Atau memang bisa lihat yang punya Antam sama LG Chem itu habis berapa ya? Ya itu saja ya. Baterai yang dihasilkan oleh LG Chem sama Antam katanya sudah mulai ketinggalan zaman. Sekarang dia udah mulai ada generasi baru untuk si baterai listrik. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya dia udah selesai bangun, udah memproduksinya, ternyata baterai itu sudah tidak digunakan lagi. Atau mungkin baterai itu kalau digunakan, ya oke, nggak apa-apa digunakan. Tetapi ini baterai jauh lebih mahal. Sudah ada baterai yang lebih murah. Nah, itu coba bayangkan gimana caranya. Ya kan, berarti kan investasi yang dilakukan oleh si Antam sama LG Chem bisa jadi mubazir loh. Ya ini dalam quote and quote ya, teman-teman masih harus mencari sentimennya lebih jelas lagi ya. Karena kan saya juga menunggu ya. Benar nggak sih ada baterai mobil listrik yang jauh lebih murah daripada yang diproduksi oleh LG Chem? Ya, daripada yang diproduksi oleh Antam yang kerjasama satu lagi CATL ya. Ya, CATL itu yang China punya. Ya, nah, ya ini teman-teman bandingkan ya. Baterai listrik yang si LG Chem sama baterai listrik yang dihasilkan oleh CATL. Memang dua-duanya Antam kerjasama. Ya, tetapi kan pabrik baterai listrik yang sekarang dibangun itu yang kerjasama sama LG Chem ya. Nah, CATL-nya itu di mana? Baterainya si CATL ini lebih murah dibandingkan dengan baterai yang dihasilkan oleh LG Chem. Saya nggak tahu speknya seperti apa, tapi teman-teman cari tahu itu. Nah, itu mungkin nggak ditingkatkan di 2023. Ya, terus habis itu bagaimana dengan mobil listriknya? Harganya itu nggak murah loh. Harga yang murah ya paling cuma si Wuling EV itu. Ya, Wuling EV itu kemarin saya tanya itu 300 juta kurang buat yang 200 kilo, yang 300 kilometer itu sekitar hampir 300 juta lah. Ya plus pajak segala macam ya bisa sekitar 300 juta. Tetapi kecil banget ya, kecil banget. Memang untuk dua penumpang doang sih cukup nyaman lah ya. Sama penumpang anak-anak di belakang cukup nyaman. Tetapi kalau teman-teman isi dengan orang dewasa, saya nggak yakin loh itu cukup nyaman. Gitu ya, itu memang murah. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngambil yang lebih nyaman, itu mahal. Kayak punya si Kano, Hyundai Kano, sama satunya lagi adalah punya Hyundai juga ya, punya Hyundai. Satu lagi apa itu 700 jutaan, apalagi yang punya Tesla. Tesla itu 1,3 M. Ya kan? Itu masih cukup mahal untuk kita bisa jangkau. Ya, belum lagi leasingnya itu belum banyak yang mau. Ya, kenapa leasing belum banyak yang mau? Karena itu mobil kalau seandainya baterainya rusak, ya udah buang aja. Karena baterainya itu hampir boleh dibilang 80% ya dari harga mobil itu. Ya makanya kenapa dulu itu ada sempat tuh ya pemilik mobil Tesla di Amerika tuh rusak kan baterainya kan, dibakar itu mobil. Karena nggak ada gunanya. Lu kalau sampai baterainya rusak, ya otomatis sebenarnya lu udah ganti satu mobil lagi. Gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ya kita juga mesti mikir juga ya untuk membeli seperti itu. Ya, yang mungkin yang akan lebih dulu berkembang adalah motor listrik. Karena harganya lebih terjangkau kan. Motor listrik itu ya sekarang ya yang punyanya si Smart ya, Smart yang punyanya si NSCX ya, itu masih kisarannya masih di 10-12 ya, minimal ada yang sampai 15 ya. Itu kan sama dengan motor-motor yang ada kan. Nah, cuman dia listrik. Nah, itu mungkin akan lebih berkembang duluan dibandingkan dengan mobil listrik. Nah, kita tinggal lihat aja bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi kalau untuk
dalam waktu dekat dia bisa langsung benar-benar berkembang apa enggak, ini katalisnya ya. Kita masih ngelihat itu masih cukup jauh lah untuk Indonesia. Ya, kita lihat dulu nanti pabriknya si LG Chem itu sama Antam itu seperti apa. Ya, kalau nanti bagus, ya harusnya si Antam ada itu. Cuma kalau dari teknikalnya si Antam sendiri, kelihatannya masih itu ya wait and see sesuatu ya, benar kan? Nih, itu bisa lihat kan? Ini Antam ya. Ini pergerakan Antam ya. Kemarin dia udah sempat break trend line, tetapi habis itu di situ aja nih. Saya agak khawatir dia masih akan turun lagi ke daerah sekitar ini. Karena katalisnya masih cukup minim kan. Ke daerah sekitar 1545 sampai 1600 ya pergerakannya. Jadi masih ada potensi penurunan sekitar 400 poin lagi nih ke bawah sebelum akhirnya naik kembali. Apakah Antam akan dijadikan salah satu saham untuk ini apa namanya untuk window dressing? Ya, kita nggak tahu. Kalau dia mungkin bisa nutupin daerah-daerah imbalance lagi ya. Daerah-daerah situ ya mungkin dia masih akan ada peluang untuk dibawa naik untuk itu ya untuk window dressing ya. Ya, ini yang kita lihat ya. Oke, terus habis itu ini kalau bicara mengenai properti sebaiknya dihindarin dulu lah. Pak Pewon, SMRA, BKS apalagi BKSL lebih baik nggak usah lah. BKSL nggak usah dilihat ya. SMRA itu teman-teman harus hati-hati dengan jumlah saham beredarnya. Jumlah saham beredar yang ada pada SMRA yang dikuasai oleh masyarakat itu udah lebih dari 50%. Nah, biasanya kalau udah seperti itu ya, kita udah malas. Ya, kenapa udah malas? Logiknya cuma begini doang. Kalau misalnya saham itu sebanyak itu dipegang oleh kuntul-kuntul, ya, dipegang oleh si masyarakat, berarti retail kayak kita kan. Nah, si market maker mau ngumpulin barang lebih susah apa lebih gampang? Ya, karena barang yang beredar terlalu banyak. Berarti kan dia harus ngumpulin sekian lama loh untuk nanti naik lagi atau enggak gitu. Jadi makanya kalau dia udah porsi di masyarakatnya udah lebih dari 50%, itu biasanya udah kita hindarin. Nah, untuk P1 itu mungkin masih bisa survive dari recurring income-nya karena kan mall-nya kan masih cukup ramai ya. Ya, tetapi untuk sektor properti sektor propertinya kita sarankan lebih baik sementara nggak usah dilihat dulu deh. Gitu ya, oke. JPFA gimana? JPFA juga biasanya di akhir tahun ya IMM itu cukup bagus ya. Ya, tetapi pergerakan si IMM ini tidak terlalu menggembirakan secara teknikal nih. Sekarang ada di posisi mana? Ada di posisi kalau orang-orang kenal ini sebagai daerah buy on weakness. Ya, buy on weakness. Tetapi tren pada umumnya, pada tren besarnya, teman bisa lihat dia sebenarnya dalam keadaan downtrend. Ya, dari atas tuh sampai ke bawah ini masih dalam keadaan downtrend. Ya, jadi masih turun terus ya. Apalagi nanti kalau 1350 itu jebol, itu berarti masih ada potensi. Nah, tinggal cari lagi daerah-daerah support bawah. Ya, kita nggak tahu kenapa dia terus turun. Kita nggak tahu. Ya, biasanya memang di akhir-akhir tahun ya di daerah sekitar liburan-liburan itu biasanya ada pergerakan. Tapi ini posisinya untuk saat ini ya, kita masih kategorinya buy on weakness. Tapi ini buy on weakness sekali lagi bukanlah sebuah setup yang menyenangkan untuk diambil. Karena ini bisa jadi lu nangkap pisau jatuh di sana. Ya kalau untuk saya pribadi, saya tidak favorit untuk buy on weakness ya. Ya, jadi lebih baik ya tunggu dia break struktur atau dia udah bikin struktur ya baru ada higher low-nya, ada konfirmasi higher low kalau istilah kita adalah komet ya. Nah, habis itu baru kita buy di situ. Jauh lebih aman sih. Oke. Nah, habis itu Medco ini itu kemarin kena plafon kan. Mana sih Medco? Ini Medco ya. Medco itu kemarin ada plafon di situ. Nih, plafon di 1220 sampai 1285. Ya, jadi kalau lihat dari target yang kemarin dia sideways itu kotak itu, ini juga udah targetnya. Jadi ya bisa jadi dia akan turun dulu. Ya, ini pergerakan turun dulu kalau lihat dari daerah imbalance. Wah, itu banyak banget ini imbalance-nya. Gitu, ya. Ini apa? Harum ya. LK luar biasanya.
Memang Harum itu memang cukup bagus kok. Ya, Harumnya. Cuman ya ini tadi kita konfirmasi teknikalnya dulu aja. Gitu ya. Pak Joko ini apa yang nggak liquid ini, Pak? Sorry nih, soalnya ini jauh banget ini. Nggak ikutin. Untuk konstruksi ya, ini lihat aja di video hari Selasa ya. Video hari Selasa yang lalu ya kita udah lihat ada daerah-daerah halte-halte yang buat buat ditungguin. Terus habis itu Ioniq sama Kano, ya betul, ini yang Hyundai ya. Ioniq juga udah Ioniq 5 kan, itu juga udah harganya kalau tidak salah kemarin saya sempat tanya itu 700 jutaan ya. 700 jutaan untuk KTP Jakarta, KTP Tangerang itu tambah berapa ya, 5 jutaan kalau tidak salah. Lumayan tinggi lah. Ya lumayan tinggi gitu loh harganya. Jadi ya masih inilah. Posisinya kita bilang apa ya, masih lumayan tidak terlalu jangkauannya itu nggak bisa menjadi kayak mobil yang sejuta umat itu kayak Avanza lah ya, atau Avanza sekarang udah mahal kan, dia sekarang udah jadi Veloz kan, mungkin mobil apa ya, Brio atau apa gitu lah. Nah, yang Brio itu kan sekarang baru keluar tuh yang si Wuling kan, Wuling EV itu kan, cuman kecil gitu loh, jauh lebih legaan si Brio daripada si Wuling EV ini. Ya mungkin ya nanti kita tunggu aja ya, siapa tahu dia bisa keluar lebih gede lagi. Gitu ya. Nah, Asri gimana? Asri kalau untuk saham properti beneran saya udah saya katakan tadi lebih baik hindarin dulu aja ya. Oke, ini ada Friends ya. Ini Friends hari ini lumayan ya penurunan Friends ya. Ini untuk Friends hari ini. Apa yang kita lihat dari Friends, ini adalah Friends ini daerah-daerah ini ya, daerah-daerah istimewanya yang kita bilang ada value-nya di situ. Itu pertama itu untuk yang paling dekat itu ada di sekitar berapa ini? 68 sama 74 ya. Ya, jadi area 68 sampai ke 71 yaitu adalah area-area value-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ini ya koleksi Friends, kalau kita lihat juga sebenarnya dia udah kelar ya. Dari ini ya, dari cycle-nya, dia sebenarnya sih udah kelar. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalnya mau ngambil Friends untuk yang konservatif? Kalau teman-teman adalah konservatif untuk si Friends ya, kita lihat ya di sini ya, di high sebelumnya itu di tanggal 3 Agustus 2021 itu ada high 1. Terus kalau teman-teman tarik trendline menuju ke 16 Agustus 2022, teman-teman ketemu kan ya area trendline itu. Nah, lu tunggu dia break di situ. Ya, lu tunggu dia break aja. Kalau tidak, dari area 74 sampai ke 170 nanti akan ada periode di mana higher low. Ya, higher low. Nah, pada saat dia membentuk struktur di situ, itu adalah tempat di mana kita masuk. Jadi buat teman-teman yang konservatif ya, di situ adalah area buat teman-teman masuk. Kalau sekarang masuk nggak? Kalau sekarang kalau teman-teman masuk, ini adalah daerah-daerah di mana agresif. Karakternya agresif, teman-teman cicil. Ya, cicil di situ. Ini agresif loh ya. Kalau agresif bisa jadi terjadi stop up. Kalau market direction-nya nggak terlalu bagus. Ini kalau market direction-nya IHSG itu kan masih itu ya, masih belum terlalu menentu kan. Nah, jadi bisa jadi ya ini juga nanti akan break nih 71-nya. Ya break 71 ya, apakah akan break 68 kita juga nggak tahu kan. Tapi kalau market direction-nya benar-benar jelek, ya bisa jadi dia akan break. Ya, nah, oleh sebab itu kalau teman-teman yang konservatif, tunggu aja di trendline atau tunggu dia membentuk higher low. Tunggu dia membentuk struktur harga. Ya, WMPP itu kemarin kita udah bahas kan, WMPP ini kan masih downtrend kan. Benar nggak? Oh, udah naik ya ternyata ya. Oke. Kemarin soalnya masih downtrend dia. Nah, ini posisi kalau kemarin ini kan adalah buy and weakness kan. Nah, sekarang posisinya apa? Dia kelihatannya naik, hari ini ada kenaikan sekitar hampir 8%, ya. Nah, apakah dia udah naik? Menurut saya itu ya, dia baru ini kan nih ya, kalau saya tarik trendline untuk WMPP kelihatannya break kan. Ya, kelihatannya break kan? Ya kan? Tetapi sektornya, teman-teman lihat JPFA itu masih belum ada konfirmasi. Terus nanti lihat aja lagi Cepin. Terus habis itu satunya lagi adalah Main.
Kalau belum ada konfirmasi dari sektornya, itu biasanya pergerakannya paling cuma pergerakan-pergerakan semu. Nah, bagaimana kalau misalnya oke lah, kalau yang lain enggak, berarti saya cuma trading ini tok, bagaimana caranya? Teman-teman tungguin ini struktur yang satu ini nih. Di sekitar 155. Ya, dia break nggak 155 itu? Kalau dia break 155, lalu buy di daerah sana. Jadi artinya stop loss teman-teman berarti udah di bawah itu. Jadi 155 itu bisa menjadi resistennya. Tapi ini buat swing doang ya. Karena kita belum ada konfirmasi sama sekali dengan trendnya. Jadi ini cuma break struktur, kemudian kita tinggal lihat ini 155 itu bisa cukup kuat nggak untuk menaikkan si WMPP ke 173, terus habis itu ke sekitar 200. Ya, ini harus ada setup dulu nih. Kalau lu cuman buy, ini kalau buy di bawah, ini kan berarti buy on weakness ya, buy on support kan. Nah, kalau buy on support saya nggak fans banget di situ. Nah, lu bisa tungguin dia break struktur di 155. Nah, kalau dia break struktur, ini ya, ini break struktur ya. Ini satu, nih nanti ada konfirmasinya lah. Ini break struktur mungkin ke 173, terus habis itu dia pullback, membentuk low ya. Membentuk low, kemudian dia naik, ya entah nanti dia akan membentuk high lagi di mana. Terus habis itu turun ke 173 untuk membentuk low-nya. Terus habis itu baru naik sampai ke 200. Ini prosesnya kurang lebih begitu yang kita mau. Ya. Oke, ini untuk WMPP. Jadi teman-teman hanya trading untuk swing dulu. Nanti kalau soal nanti dia bergerak naik, terus naik gitu ya. Nah, lu tinggal ikutin dengan trailing stop saja. Ini untuk WMPP. Jadi apakah dia bisa break? Nggak tahu juga. Ya, jadi tapi ini amannya itu adalah dia break dulu di struktur ini, dia high yang sebelumnya itu dia patahkan dulu. High sebelumnya dia patahkan, ya berarti kan ini ada konfirmasi, ya ada konfirmasi kalau dia udah break ya BOS nih kalau kita bilang ya break of structure nih. Kemudian dia naik. Nah, ini lu bisa buy di situ atau pada saat dia membentuk low lagi. Membentuk low lu bisa cicil lagi di situ. XAU lagi. Diandra ini mah udah follow the trend, Bu. Ya, oke. Nah, emas gimana? Hari ini saya ikut emas nih. Tadi kan, nah ini kalau misalnya, ini Pak Haris kan, lu tahu kan daerah imbalance kan? Di situ ada daerah yang ini sebenarnya udah ditutup nih imbalance-nya. Ya, tetapi teman-teman bisa lihat ya, ini ada pergerakan yang lumayan tinggi-tinggi nih. Ini yang sedang saya tunggu itu adalah nanti jam 8.30. Jam 8.30 itu ada pengumuman kan, tingkat inflasi kan. Nah, kita mau lihat di tingkat inflasi itu, apakah inflasi ini ada kejutan apa enggak? Kalau dia nggak ada kejutan ya, yang kita harapkan adalah lebih jelek. Kalau dia lebih jelek, ini itu ya, maksudnya cuma itu doang ya. Nah kalau dia lebih jelek, ini berarti ada peluang dia akan nutupin imbalance ini. Daerah ini nih, ini kan udah tinggi banget kan. Lu lihat di time frame yang lebih rendah akan jauh lebih kelihatan lagi ya. Nah itu daerah imbalance itu kita harapkan adalah ditutupin. Tapi kalau misalnya ternyata bagus itu kan berarti USD-nya menguat kan? Ya kalau USD-nya menguat, ya berarti kan dia akan ada pergerakan naik. Gitu. Tapi jadi ini daerah-daerah imbalance ini mungkin akan ditutupin nanti. Ya akan ditutupin nanti. Gitu. Karena kalau lihat dari ini, dolar indeksnya mana? Dolar indeks ini lagi bagus. Ya, dolar indeksnya lagi bagus. Cuman kita lihat dolar indeks sepertinya sedang mengarah kepada daerah imbalance ini. Ya, daerah itu, nah habis itu dia turun nggak? Nah, ini yang kita harapkan. Nanti jam 8.30. Ya, apakah dia ternyata kejutan? Ya, dia break. Kalau dia ternyata lebih jelek, yang lebih jelek berarti kan ini akan melemah. Gitu. Ya, kalau inflasinya terus menguat, sebenarnya untuk saat ini jangan jelek kan. Fundamentalnya jelek nih untuk yang perekonomian US. Fundamentalnya jelek. Nah, tetapi di satu sisi pasar itu akan mulai waspada di mana mungkin di bulan November atau Oktober ya. November. Ya, November itu akan The Fed itu akan agresif sekali lagi. Jadi untuk naikin suku bunga lagi kan. Tetapi untuk saat ini kan saya pakainya yang itu ya, yang 1 jam kan.
Ya, itu yang kita harapkan adalah dia jelek. Ya. Terus habis itu jebret turun itu. Ini buat tutupin imbalance. Ini udah lumayan lah. Ini aja 1:6. Ya 1:6. Ya itu untuk XAU lah. Tetapi untuk yang trend ke depannya, kita ambil yang time frame lebih rendah ya. Dia sebenarnya udah break trendline nih. Trendline yang turun itu dia udah break. Ya, apa yang sedang dilihat oleh market dengan dia break trendline? Berarti kan trendnya sebenarnya akan berakhir ya. Trend turunnya itu akan berakhir. Jadi ini ada peluang di mana si emasnya itu akan dihargai lebih mahal. Kenapa dihargai lebih mahal? Karena 2023 itu kelihatannya resesi akan sangat kuat. Ya mungkin saja akan lebih gelap daripada perkiraan. Ini mungkin saja loh ya. Tapi nggak usah takut. Kalau lu siap. Kalau lu nggak siap ini yang jadi masalah kan. Ya, nah ini yang kita lihat untuk saat ini ada pergerakan break dari trendline yang lumayan gede. Kita cuma tinggal menunggu struktur ini nih. Ya, di berapa nih? Di 1730. Tapi kalau dia bisa break 1730 berarti kan strukturnya udah confirm ya. Tapi kalau belum, ini berarti dia bisa jadi dia akan pullback dulu. Oke, BBYB. Ini mungkin BBYB cukup menarik ya. Cuman dia ada right issue kalau tidak salah sebentar lagi. Sama untuk BBYB ya. Ini teman-teman harus cermati bahwa dia punya modal intinya itu masih kurang banget. Masih kurang banget. Saya lupa dia kurangnya berapa deh. Dia mau right issue kan untuk nutupin 3 triliun itu. Ini sekarang udah sekitar 2 berapa gitu loh. Ya modal intinya memang udah cukup dikit lah, udah sisa kurangnya sedikit gitu. Nah sedangkan kalau lihat dari trennya ini belum selesai nih turunnya. Ya kalau dia belum selesai turun kan kita belum tahu nih dia akan kelar turun atau belum sampai kita bisa melihat ada beberapa peristiwa di situ. Ya tetapi ini yang kita lihat saat ini trendline ini aja belum break berarti potensi untuk dia turunnya masih cukup gede. Ya walaupun ya mungkin ya dia kalau dibilang turunnya udah jauh ya iya turunnya udah jauh. Cuma kita nggak pernah tahu kan bottomnya di mana. Bisa jadi loh ya tiba-tiba dia gagal memenuhi modal intinya bisa jadi loh. Nah kalau gagal modal inti ini kan langsung hancur kan, ya kan termasuk bank BANK. Jadi karena dia belum ada ini ya belum ada low-nya jadi kita belum tahu. Nah termasuk bank. Bank ini juga sama kan, modal intinya juga kurang kan. Ini sedang dicari kan modal intinya kan. Nah kalau teman-teman lihat, ya anggap dari sini deh. Ini pergerakannya juga masih kita belum tahu nih apakah dia sudah menjadi low-nya atau belum. Coba. Pergerakan ini ya, maksudnya dari daerah sini memang sudah mulai muncul yang namanya volume ya daerah sini nih. Ya dari sini memang sudah mulai muncul yang namanya volume. Tetapi kalaupun dia udah selesai turun, udah kelar turunnya, ini sebenarnya untuk dia naik kembali itu masih jauh sekali. Teman-teman tunggunya begini. Kalau ini seandainya ini udah selesai ya, ini udah kelar ya, udah kelar turunnya. Lu tunggunya begini. Ini pergerakan nanti dia naik ke atas, nggak tahu sampai kemana. Ya kemudian dia akan turun lagi. Ya, kemudian dia akan turun lagi. Nah, penurunan ini tidak boleh lebih rendah daripada ini. Ini yang di 1180. Ya, oke. Nah, kalau dia turunnya tidak lebih rendah dari itu, ini ada sebuah peluang, mungkin dia akan ngejar ini. Atau mungkin lebih tinggi. Ya, di daerah berapa nih? 2.500-an. Oke. Nah, ini buat swing aja nih ya, sampai situ. Kemudian dia akan turun lagi. Oke, dia akan turun lagi, ya mungkin dia akan naik sebentar, ya ini habis itu turun lagi, kemudian baru begini. Ya, nah proses ini jangan dipikir itu seminggu 2 minggu ya, itu prosesnya bisa hampir berapa setahun lebih, bisa jadi 6 bulan bisa, ya 9 bulan bisa. Oke, jadi ya kalau ini sudah selesai bottomnya di 1180, ini untuk bank ya, saham bank ya. 1180 kalau sampai dia udah selesai turunnya, dia akan membentuk yang tadi yang saya bilang. Dia naik dulu, pertama dari 1180 dia akan naik dulu. Setinggi apa kita nggak tahu ya, nanti kita akan dikonfirmasi. Terus habis itu dia turun dulu. Dia turun membentuk low. Ya, dia turun membentuk low.
Dan low-nya tidak boleh lebih rendah daripada 1180. Nah, kalau lu lihat 1180, low-nya tidak membentuk 1180, maka mungkin saja akan ada kenaikan sekali lagi. Ya, itu kurang lebih seperti itu pergerakannya. Kalau seandainya dia bagus. Ya, oke. Nah, habis itu saya tutup ya dengan BRIS. BRIS, coba kita lihat. Ini untuk saham bank-bank ya. Kita lihat BRIS. Nah, BRIS mungkin saja sudah selesai turunnya. Ini BRIS ya, mungkin saya udah kelar turunnya. Jadi kalau kita lihat ya, berarti ini ada PS-nya ya. Ini kita kasih angkanya ya. Ini kalau, nah ini kayak gini nih, kayak BRIS. Kita harapin bank itu bisa kayak seperti BRIS. Teman-teman kalau di IG lihat teknikalnya si BRIS. Kita mau bank itu bisa seperti BRIS. Ya, tapi ini BRIS juga belum konfirmasi ya. Jadi pertama ada penurunan sampai ke 1.200. Ya, dan habis itu dia terjadi kenaikan di sana. Terjadi kenaikan sampai ke 1.715. Dan akhirnya dia turun membentuk low. Membentuk low itu tidak lebih rendah daripada 1.200. Low-nya kan cuma sampai ke 1.270. Nah, habis itu gimana? Habis itu yang kita harapkan dari 1.275 itu dia bertahan. Terus habis itu naik tembus sampai ke 1.715. Teman-teman akan lihat di situ ada pergerakan. Mungkin dia akan membentuk high low atau mungkin ada sebuah pergerakan yang lumayan kencang di sana. Ya, kalau bicara mengenai imbalance, pertama itu teman-teman akan lihat dia akan nutupin daerah ini. Di daerah 1485 sampai 1525. Dia akan tutupin itu dulu. Ya, kalau di atas kan udah ketutup tuh. Nah, kita lihat dulu dia tutup sampai situ bagaimana pergerakan turunnya. Yang pasti adalah yang kita mau itu adalah dia tidak turun lebih rendah lagi dari 1.270 ya, 1.270. Nah, kalau dia tidak turun lebih rendah lagi dari 1.270, teman-teman tinggal lihat di situ pasti akan ada daerah di mana dia mulai tenang. Ya, dia mulai tenang. Kenapa dia turun sampai ke 1.270? Teman-teman bisa lihat di sebelumnya itu ada daerah imbalance di sana. Ya, dia tutupin kan. Ya, di imbalance itu ada di tanggal 11 Juli 2022. Ya, yang IG teman-teman tinggal lihat deh. Di daerah di daerah tadi berapa? 11 Juli 2022 itu daerah imbalance-nya. Makanya dia tutupin kan. Artinya dia makan, ini udah dicerna. Jadi kalau bahasa kerennya itu sudah dimitigasi. Ya, sudah dimitigasi. Ya, nah, sekarang dia sebenarnya udah siap untuk makan lagi. Ini posisi dia udah siap untuk makan lagi. Nah, proses dia makan itu bisa lebih tinggi daripada 1.715. Bisa juga dia tidak lebih tinggi dari itu. Ya, nah ini yang mau kita lihat terjadi di bank. Saham BANK. Ya, ini kurang lebih lah ya, sekilas aja. Jadi BRIS bisa jadi udah selesai. Nah, lu mungkin saja akan ada satu kesempatan untuk buy buat swing sampai ke atas. Ya, swing sampai ke atas sejauh apa? Ini sebenarnya ada satu ini. Ada satu area yang cukup menarik nih. Swing sampai ke 2.565 sampai ke 2.730. Bisa jadi dia akan ke situ. Ya, tetapi ingat pergerakannya jangan diharapkan dia langsung ke sana. Oh, ini ada satu lagi di sini. Sebelum dia akan sampai ke situ. Oh, ini udah ditutup. Oke ya, kurang lebih yang daerah situ. Di daerah 2.565 sampai 2.730 untuk si BRIS. Ya, ini kurang lebih ya. Jadi kalau teman-teman tahu mengenai peristiwa ini yang pelajaran kemarin ya. Ini SC, ini AR, berarti ini ST-nya. Nah, kita harapkan adalah UA-nya. Mungkin UA-nya yang segitu enggak. Kita tinggal lihat ya, pergerakannya seperti apa. Saya pikir untuk hari ini begitu ya teman-teman ya. Jadi kita enggak memberikan stock pick, kita hanya membahas tentang saham-saham yang ada. Semoga bisa cukup bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang di IG, mau lihat chartingnya, saya akan upload total di YouTube itu sebentar lagi ya, saya akan upload total, itu bisa pelajari lah di sana. Oke, thank you semuanya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya.
Oke? God bless semua. Thank you.